Shalom umat Tuhan. Suatu anugerah yang luar biasa jika kita bisa ada saat ini sebagaimana kita ada. Kita masih diberi kesempatan untuk bernafas. Kita masih diberi kesempatan untuk memuji Dia. Saat ini kita siapkan hati, kita mau masuk dalam hadirat Allah. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat saat ini untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau terlalu luar biasa bagi kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, satu hal yang kami mau katakan, Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Kami bersyukur untuk saat ini Bapa, Engkau masih mengizinkan kami menghirup anugerah-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi di hadirat-Mu. Urapan-Mu ada di tengah-tengah kami Bapa. Biarlah kekudusan-Mu memenuhi kami. Hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami Bapa. Satu yang kami mau katakan Tuhan, kami tidak bisa tanpa Engkau. Engkau pribadi satu-satunya yang kami perlukan lebih dari apapun di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyembah Engkau. Kami percaya saat ini malaikat Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami akan menaikkan penyembahan kami kepada-Mu ya Bapa. Sebab Engkau yang layak. Engkau satu-satunya yang layak disembah. Engkau satu-satunya yang layak untuk dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Syikiriataka syakaria papa syakaria labayas. Syikirialah papa syakaria takayas. Syikaria labaya syakaria papa sere debo syakaria labayas. Syikiriataka sere debo syakaria namboya sore. Kami mau katakan saat ini Tuhan, terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syikiriya labaya syakaraya namboya sori. Terima kasih Tuhan. Ini kami umat-Mu. Kami mau tinggikan Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak. Engkau yang layak Tuhan. Syikiriyalah papa syakariyalah bayas. Bersama malaikat di surga, nyanyikan hidup pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu. Amin, amin. Masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Bersama malaikat di surga kami meninggikan Engkau Tuhan. Bersama
malaikat di surga nyanyikan kidung pujian. Amin. Bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu, Yesus, aku memujimu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Sekali lagi katakan bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Yes Tuhan, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi di hadirat-Mu ya Allah. Syikiri Allah Papa Syakari Allah kasih-Mu, ku jadi milik-Mu, Yesus, aku memujimu. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Amin, amin. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Hosana, Hosana, kami mengangkat tangan Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya,
takayase. Shikiriala papa syakaraya namo. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Shikiriala papa syakaraya namo. Shikiriala papa syakaria takase. Dedebo syakariala papa. Haleluya. Haleluya. Shikiriala baya syakariala baya so. Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami muliakan Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu Yesus, terpuji Kau Tuhan. Kami bersemangat dengan Engkau, sebab Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Tuhan kami yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Kau yang layak disembah Tuhan. Kau yang layak dimuliakan. Kau yang layak terima segala pujian. Haleluya. Syukuri Allah Baya Syakari Allah Takase. Dedebo Syakari Allah Baya Se. Syukuri Allah Takase. Dedebo Syakari Allah Baya Syakari Allah Baya. Haleluya. Haleluya. Syukuri Allah Baya Syakari Allah Baya Se. Syukuri Allah Baya Syakari Allah Bapa Se. Dedebo Syakari Allah Baya So. Syukuri Allah Bapa Syakari Allah Baya Syakari Allah Takase. Dedebo Syakari Allah Baya Se. Syukuri Allah Baya Syakari Allah Baya Syakari Allah Baya So. Syukuri Allah Baya Syakari Allah Takase. Dedebo Syakari Allah Baya Se. Syukuri Allah Bapa Syakari Allah Baya Se. Tidak ada satu kata yang terindah Tuhan yang dapat kami sampaikan kepadamu, karena Engkau pribadi yang terlalu luar biasa bagi kami Tuhan. Tapi apapun itu, kami tetap mau menyembah Engkau, kami tetap mau memuliakan Engkau Tuhan, sebab Engkau layak Yesus. Syukuri ataka syakari Allah Papa syakari Allah Baya. Kami mau lebih lagi di hadirat-Mu Tuhan. Syukuri Allah Baya syakari Allah Baya syakari Allah Baya. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Engkau yang mempercayakan kami untuk berdiri di altar-Mu. Terima kasih Tuhan. Syukuri Allah Papa syakari Allah Baya. Haleluya. Kini saatnya berdiri di altar. Amin, amin. Syukuri ataka syakari Allah Baya. Yes. Maha Amin, amin, amin. hadir Syukuri ataka syakari Allah Baya. Amin. Syukuri ataka syakari Allah Baya. Angkat tangan menyembah.
hadir Tuhan. Engkau hadir. Yes. Maha Kudus. Amin, amin. Hadir di sini. Yes, yes. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji, Shikiriatah kasyakar Yalabayaso, Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab Allah, jika kami bisa berdiri di altar-Mu Tuhan, itu karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari memuji. Kami mengangkat tangan, kami menyembah-Mu Tuhan. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Amin. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Amin, amin. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Amin Tuhan. Kita masuk. Syikiri Allah Papa Syakari Allah Syakari Allah. Syikiri Allah Kasyakari Allah Papa Syakari Allah. Malaikat menyembah. Kami memuji-Mu Tuhan. Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Sekali lagi katakan, kita masuk. Yakinkan dirimu saat ini ada di dalam hadirat Tuhan. Syikiriat akasyakar, riat akasera dan ebasyakar ya Allah. Menyembah.
Amin, amin. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kekudusan-Mu memenuhi kami Tuhan. Kita masuk hadirat-Nya, kita masuk hadirat-Nya, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Amen. Shikiriataka shakariala papa. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Tuhan kami yang Maha Kudus. Kekudusan-Mu memenuhi kami Tuhan. Siapakah kami hingga Engkau melayakkan kami? Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Shikiriataka shakariala papa shakariala ba shakariala ba se. Shikiriataka sere de ba shakariala ba so. Shikiriataka shakariataka shakariala papa se. Haleluya, haleluya. Kami memandang kekudusan-Mu Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa Yesus. Shikiriataka shakariala papa shakariala base. Shikiriataka shakariala papa shakaraya boya soma. Yala baya shakya. Yala baya shakaraya boya se. Yala baya soma. Shikiriataka shakariala papa shakariala ba shakariala baya se. Shikiriataka sere de ba shakariala papa ya shakaraya bo. Oh yala taka sere de ba shakariala ba. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Haleluya, haleluya. Shikiriataka shakariala ba shakariataka sere de ba shakariala ba so. Shikiriataka ya shakaraya bo ya so. Terpujilah Engkau Tuhan. Yes. Engkau yang adalah Tuhan kami. Engkau Yesus yang adalah Tuhan kami. Engkau yang kami puji. Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Shikiriataka shakariataka shakariala papa bayas. Shikiriataka shakariala baya shakariataka. Haleluya Tuhan. Shikiriataka shakariala bayas. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji.
Tuhan Kaulah, Tuhan Kaulah pengharapan. Amin, Tuhan. Ku percaya hanya kepadamu, Yes, Jesus. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan mulutku, yes Tuhan. Dengan Mulut kami memuji-Mu Yesus. kepadamu ya Yesus Tuhan. Haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku Penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. lebih sungguh lagi katakan, yes Tuhan. Dengan Amin, amin. Sebab Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima segala pujian kami. sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Amin, amin, amin Tuhan. Terima kasih kami percaya Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Biarlah mulut kami penuh dengan pujian, menceritakan akan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, sehingga dunia melihat, sehingga dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Dia layak disembah, dia layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, kami selalu mempercayai bahwa Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam Yesus adalah Allah yang tidak terbatas. Setelah kami berdoa Tuhan, biarlah lewat sharing kami, lewat firman-Mu, membawa kami semakin mengerti dan memahami rencana Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati semua kami, bahkan yang menyaksikan program ini Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah anugerah Tuhan, kuasa Tuhan dilepaskan, dinyatakan. Ketika firman Allah dilepaskan, sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi Tuhan. Di dalam nama Yesus, berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.
Nah, shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, salam jumpa kembali dalam program Mesbah Doa. Tentu kita percaya biar lewat program ini dimanapun kita berada selalu terhubung dengan Tuhan. Karena kita percaya bahwa hari-hari ini tidak ada sesuatu hal yang terpenting tanpa sebuah hubungan. Karena hubungan itu membawa kita semakin kuat, membawa kita semakin memahami apa maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah saudara, apa yang saya mau sharing hari ini, saya akan membuka di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 sampai yang ke-28. Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 28 dikatakan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji bahwa satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ya. Nah, ungkapan satu kali ini menunjukkan kepada sebuah perubahan kepada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah saudara dikasih Tuhan, dari apa yang kita baca tadi, bahwa tentu ini sedang digenapi, bahwa hari-hari ini, bahwa setiap kita, siapapun kita sedang mengalami kegoncangan. Tetapi ada sebuah jaminan daripada Tuhan di dalam ayat yang ke-28. Dikatakan karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah saudara dikasih Tuhan, ya ini satu hal yang luar biasa. Tentu kita pahami dulu saudara, bicara tentang kerajaan Allah, bicara tentang kerajaan sorga, itu bukanlah bicara soal tempat, bukan bicara soal sorga. Bicara tentang kerajaan Allah ini menunjuk kepada pemerintahan Allah, Allah yang memerintah. Artinya saudara dikasih Tuhan, ketika kita menerima Yesus, ya kita menerima Yesus, itu sama halnya dengan kita menerima unshakable kingdom. Artinya kerajaan yang tidak tergoncangkan, di mana Yesus sebagai raja yang memerintah atas hidup kita. Nah saudara dikasih Tuhan, makanya saudara aneh juga kalau kita melihat, ya, kalau kita menerima kerajaan dan Yesus sebagai raja, tetapi kita ikut tergoncang. Ada banyak orang yang hari-hari ini mengalami, setiap kita tidak mengenal status jabatan, setiap kita sedang mengalami kegoncangan ini. Pertanyaan saya sederhana, kalau kita sudah menerima Yesus, seharusnya kita juga menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ada amin saudara? Artinya apa? Kita tidak hidup dalam ketakutan, kita tidak hidup di dalam intimidasi. Nah saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya mau katakan bahwa menerima Yesus sebenarnya kita menerima sebuah kerajaan, dan itu yang dijanjikan Tuhan, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah saudara, makanya Tuhan menginginkan kita untuk kita temukan kerajaan itu. Di dalam Matius 6 ayat 33 berkata begini, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dulu kerajaan Allah, tetapi carilah dahulu. Artinya apa? Temukan kerajaan itu. Saudara, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Artinya ini berbicara ketika kita menerima kerajaan Allah, berarti kita juga menerima prinsip-prinsip dari kerajaan itu. Nah ini yang saya akan sharing saudara. Ya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Nah saudara, jadi jelas hari ini, ya, bahwa ketika kita menerima kerajaan Allah, maka hidup kita tidak akan tergoncangkan. Nah bagaimana caranya saudara, supaya hidup itu tidak tergoncangkan? Nah saya pikir ini menjadi hal yang menjadi sebuah pemikiran kita, untuk kita kembali kepada apa yang dasar, kepada apa yang Tuhan sudah bangun di dalam setiap kehidupan kita. Sebab gereja yang kuat itu dimulai dari dasarnya dulu. Nah ini saya akan bicara tentang prinsip kerajaan. Ketika kita ingin supaya kita tidak tergoncangkan, kita menerima kerajaan itu, berarti ketika kita menerima kerajaan itu, kita juga menerima prinsip dari kerajaan Allah. Nah apa prinsip kerajaan Allah itu saudara? Nah saya ibaratkan begini saudara, hidup kita itu diibarat seperti, ya, pohon. Dan tahu enggak saudara, apa yang diinginkan dari pohon itu adalah buah. Benarkah Bapak Ibu Saudara? Ya.
Benar, itu adalah buah. Tapi perhatikan saudara, kalau hidup ini ibarat sebuah pohon, dan yang terpenting dalam pohon itu adalah buah, ada hal yang harus kita tidak bisa lupakan saudara. Bahwa juga buah itu terjadi juga kan ada sebuah pengakaran. Nah, gereja seharusnya tidak hanya sibuk mengurus buah. Saya sangat setuju sekali bahwa memang Tuhan mencari buah. Yang terpenting adalah buah, itu yang dicari Tuhan. Tetapi perhatikan baik, bahwa pernahkah kita menyadari bahwa keberbuahan itu terjadi karena ada sebuah pengakaran. Matius 3 ayat yang ke-10 berkata begini, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang di dalam api. Nah, apa prinsip dari ayat ini Bapak Ibu Saudara? Prinsipnya adalah ini. Ternyata ketidakberbuahan itu persoalan akar. Nah, kegagalan dari berbuah itu karena kegagalan dari pengakaran. Ada banyak konflik-konflik yang sedang terjadi hari-hari ini, dan sepertinya sudah selesai. Tapi apa yang terjadi? Berapa hari kemudian, berapa minggu kemudian, dia menjadi takut kembali, dia menjadi cemas kembali, dia menjadi orang yang frustasi kembali. Nah, mengapa? Karena kita seringkali kita hanya sibuk, hanya mengurus buah, mengurus daunnya, akarnya, batangnya. Tetapi yang kita lupa sebenarnya saudara, adalah persoalan akar. Makanya dikatakan tadi, sewaktu-waktu pohon itu tidak berbuah, apa yang dihajar? Bukan daunnya, bukan batangnya. Mungkin kita potong sebentar, dia akan tumbuh kembali. Tetapi Alkitab dengan jelas mengajarkan kepada ini prinsip kerajaan. Pelayanan pengakaran itu, pelayanan akhir itu adalah hal yang penting. Makanya Alkitab mengatakan ketika pohon itu tidak berbuah, maka kapak itu sudah tersedia di mana? Di akar pohon. Makanya saudara dikasih Tuhan, sayangnya gereja hari-hari lebih sibuk menyibukkan diri dalam mengurus buah dibanding akar. Sekali lagi saya ulangi, saya sangat setuju bahwa apa yang dicari Tuhan adalah buah. Tapi pernahkah Anda berpikir bahwa keberbuahan itu juga persoalan pengakaran. Semakin dalam akar itu, maka dia akan semakin kuat. Makanya saudara dikasih Tuhan, Paulus memberitahukan hal ini. Paulus menceritakan sebuah hal di dalam pelayanannya tentang sebuah gereja yang dia bangun. Gereja itu terlihat baik, gereja itu terlihat nampak bagus. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 4-7 di sana dikatakan, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus, kata Paulus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah dianugerahkannya di antara kamu, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia. Wow, amazing. Ya, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, jadi luar biasa jemaat ini saudara. Tetapi saya katakan sekali bagaimana Paulus melayani jemaat ini dengan air mata. Mengapa? Karena ini yang saya katakan begini, kalau ibarat gereja atau kita sebagai tadi katakan sebagai pohon, maka apa yang kita maksud mengatakan tadi, bahwa betapa pentingnya dasar atau akar itu. Kalau gereja itu diibaratkan sebuah rumah, betapa pentingnya dasar daripada bangunan itu. Kadang-kala saudara, orang seringkali mengagumi apa yang nampak di depan mata, tetapi seorang perancang atau seorang pembangun, maka yang pertama yang dia perhatikan adalah atas dasar apa rumah ini dibangun, bukan apa yang kelihatan. Dan ini yang terjadi. Paulus menulis ini sebagai sebuah pelajaran bagi kita. Bagaimana jemaat Korintus adalah jemaat yang besar, jemaat yang kaya, jemaat yang kelihatannya baik, bahkan memiliki banyak karunia. Tetapi sayang saudara, gereja ini tidak berakar, memiliki dasar yang salah. Apa buktinya saudara? 1 Korintus 3 ayat 1-3 berkata, dan aku saudara-saudara, pada waktu aku itu
pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, ya, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Wah, betapa malangnya, saudara. Sudah menjadi percaya kepada Yesus, bukan sudah menjadi jemaat yang besar, tapi ternyata mereka masih tergolong kanak-kanak rohani. Makanya dikatakan sini dalam ayat ketiga, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Nah, ini yang saya katakan tadi, saudara. Doa boleh saja, melayani boleh saja, ikut Tuhan boleh saja, tetapi kalau kita punya dasar yang salah. Makanya saya sudah sering kali katakan begini, berdoa itu penting, tetapi doa tanpa sebuah dasar yang salah, maka saya berpikir doa itu tidak efektif. Dari sinilah kita bisa lihat apa dasar kita membangun kehidupan rohani kita. Apakah itu doa kita, apakah itu pelayanan kita, apakah atas dasar sakit hati, atas dasar kecewa, atas dasar persaingan, atas dasar memegahkan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya Paulus mengingat hal ini. Jangan kita mengulangi apa yang dilakukan oleh jemaat Korintus. Kita harus membangun di atas dasar yang benar. Katakan amin. Katakan amin. Ya, perlu saudara. Biarlah setiap firman Tuhan itu, ketika itu memberkati kita, katakan amin, saudara. Ibarat kalau perut kita, kalau kita makan itu bisa oleh perut. Tapi masuk lewat mana, saudara? Mulut. Nah, makanan rohani kita ini adalah firman. Untuk roh kita, tapi masuknya lewat mana? Mulut juga. Ketika Anda memperkatakan amin, ya terjadilah, maka Anda sedang menyerap, Anda sedang mengklaim firman itu, dan terjadi di dalam hidup. Amin, saudara. Nah, makanya saudara yang dikasihi Tuhan, jelas sekali, bahkan ada banyak hal yang terjadi perpecahan di dalam gereja itu, karena mereka mulai membandingkan dari satu hamba Tuhan lain kepada hamba Tuhan yang lain. Saya tidak perlu lagi berbicara itu karena saya sudah pernah singgung hal itu. Makanya di sesudah itu 1 Korintus 3 ayat 10, di situlah Paulus menjelaskan. Paulus mengingatkan kembali kepada dasar yang Yesus sudah letakkan. Ya, itu bicara soal akar. Itu bicara soal dasar. Coba kita lihat 1 Korintus 3 ayat yang ke-10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan, yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, di sini saudara, entah orang itu membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu atau rumput kering atau jerami, sekali lagi pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaannya dibangun seorang itu tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tapi seperti keluar di dalam api. Nah, saudara, prinsip apa yang kita bisa ambil dari ayat-ayat ini? Gereja boleh hebat, tetapi kalau selalu terkendala jatuh bangun di area itu terus, makanya dasarnya hancur. Makanya sulit untuk bertumbuh, apalagi berbuah. Makanya saya katakan tadi, maaf mungkin ini kita seringkali abaikan. Kita selalu berbicara bagaimana gereja harus berbuah. Saya sangat setuju itu. Tetapi Yesus ingatkan kembali kepada kita, pelayanan pengakaran ini sangat penting. Apa yang kita bangun hari-hari ini, itu menentukan bangunan kita. Kalau kita bangun di dasar yang bukan diletakkan oleh Kristus, itulah kepahitan, kekecewaan, persaingan, kesombongan, memegahkan diri, kepentingan diri di dalamnya. Makanya saya katakan tadi, Anda boleh berdoa, Anda boleh melayani, Anda boleh melakukan sesuatu, tapi cepat atau lambat bangun itu akan hancur. Tetapi kalau kita membangun di atas dasar yang benar, yaitu apa? Itulah firman Tuhan. Saya tutup di sini.
firman Tuhan. Amin saudara. Makanya Matius 7 ayat 22, 24 sampai 27. Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang dasar dan bangunan. Setiap orang yang membangun di atas dasar yang benar, itulah di atas dasar batu, itulah batu karang, itulah bicara Kristus. Nah saudara dengar baik, saya suka dengar kata-kata ini. Yesus pernah berkata begini kepada murid-muridnya, aku akan membangun gerejaku dan pintu alam maut tidak dapat menguasai. Ini bukan berbicara pintu alam maut itu bicara neraka. Tapi ini bicara tentang pekerjaan iblis yang sedang terjadi hari-hari. Nah, siapa yang disebut dengan gereja? Yang dimasukkan tadi, aku akan membangun gereja. Gereja yang dimaksudkan adalah gereja yang memiliki dasar yang benar. Itu dibangun di atas dasar Yesus. Itulah batu karang. Eklesia, di mana Yesus membangun bukan sebuah agama, tapi sebuah kelompok orang-orang yang disebut yang bersidang. Orang-orang yang bersidang untuk memutuskan nasib sebuah kota dan bangsa. Artinya orang-orang ini bukan orang-orang yang biasa, bukan orang yang kacang-kacangan imannya saudara. Orang-orang yang sudah bertumbuh, orang-orang yang punya dasar, punya akar yang dalam. Bukan sedikit-sedikit ada hal kecewa, sedikit-sedikit ada sesuatu kita bersungut dan kita mulai terlibat dengan kesalahan orang lain. Kita ikuti kesalahan orang lain. Mari kita kembali kepada dasar apa yang Tuhan bangun kepada kita. Makanya saudara, itulah firman Tuhan. Alkitab berkata, tapi kalau engkau membangun di atas dasar yang benar, itulah batu karang, itulah Kristus. Maka apapun yang datang, satu itu dengan kata-kata tadi, kegoncangan boleh datang, tapi orang yang tinggal di dalam kerajaan Allah, orang yang temukan kerajaan Allah, orang yang menerima Yesus, menerima kerajaan itu, mereka tidak akan tergoncang. Karena mereka punya dasar, mereka mengakar, mereka punya dasar yang benar untuk memulai sesuatu. Makanya saudara, biarlah hari ini firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Saya suka sekali untuk sharingkan firman ini. Karena artinya kita berdoa tanpa kita punya pengertian yang benar tentang Tuhan, tentang firman Allah ini, maka doa kita pun akan menjadi sia-sia. Tetapi saya percaya hari ini Tuhan sudah memulai pelayanan pengakaran sedang terjadi hari-hari ini. Tuhan sedang mencabut apa yang tidak pernah ditanam oleh Allah. Mari hari ini buka hatimu. Mungkin ada ego, ada kebencian di dalam hatimu, ada sesuatu yang mungkin memang hari ini belum kelihatan. Tapi setiap tekanan itu datang, itu nampak saudara, kekecewaan. Nampak segala sesuatu yang tersembunyi di hati. Artinya Tuhan sedang berurusan dengan persoalan akar. Sekali lagi saya mau katakan, dimanapun Anda berada, izinkan Tuhan mencabut segala sesuatu yang tidak ditanam oleh Allah. Katakan, Tuhan cabut itu dari hatiku. Bukankah ini adalah grace of restoration, pemulihan. Artinya kalau Anda mau dipulihkan, itu dimulai dari dasarnya. Setiap akar, setiap tanam yang tidak ditanam oleh Allah di dalam hatimu, relakanlah, biarkan Tuhan mencabut. Memang sakit saudara, tidak enak. Tapi saya percaya, kalau kita sepakat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Amin. Makanya hari ini saudara, inilah yang saya bisa sharingkan hari ini. Betapa pentingnya doa. Tetapi doa tanpa kebenaran, maka kita akan membangun segala sesuatu di atas dasar yang salah. Tetapi kalau kita berdoa karena kita punya dasar yang benar, kita punya hati yang tulus, kita melakukan ini bukan karena sebuah program, kita melakukan ini bukan karena kewajiban gereja untuk kita ikuti, tapi ada sebuah kehausan, ada sebuah kerinduan kita untuk kita selalu terhubung dengan Allah. Maka saya percaya kerajaan Allah itu datang dalam hidup. Engkau menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan, kata Tuhan. Mungkin kalau saya ngomong saudara bisa tidak percaya, tetapi kalau firman Allah ini dilepaskan dalam hidup, maka saya percaya firman Allah tidak akan pernah salah. Ada amin saudara. Tuhan tahu apa yang saudara alami hari-hari ini. Makanya jangan engkau mengasihani diri. Anda harus beranjak kembali, Anda harus berpindah, kata Tuhan, dari alam jasmani ini
masuk kepada dimensi rohani. Itu yang Paulus katakan, saya suka kata-kata itu. Di dalam hidup ini kami tidak dipersenjatai dengan senjata jasmani. Karena senjata kami di dalam perang ini bukan senjata diperlengkapi dengan hal yang biasa, tapi dia diperlengkapi dengan kuasa. Artinya Paulus sadar, memang saya ini manusia jasmani, memang saya ini manusia yang lemah. Tetapi ketika saya berpindah kepada dimensi rohani, senjata yang Tuhan perlengkapi kita itu dahsyat dan luar biasa. Ada orang kadangkala ketika dia berdoa, nah ini dalam doa ya, Tuhan, lihatlah aku seperti cacing-cacing. Pernahkah dengar hal seperti itu? Ada bahkan orang berdoa, Tuhan, kami adalah hamba-hamba Tuhan yang tidak berguna. Saya mau beritahu dan saya luruskan. Ada orang seolah-olah merasa merendah, tapi sebenarnya dia sedang merendahkan Kristus. Ada orang sepertinya merasa itu adalah sebuah sikap dari kerendahan hati. Tapi kalau dia ucapkan itu berulang-ulang, sebenarnya dia sedang merendahkan Kristus. Dia sedang menghina korban Kristus. Sebab kita yang tadinya hina itu dimuliakan bersama dengan dia. Tadinya kita lemah dikuatkan bersama dengan dia. Inilah cara-cara yang salah, akar-akar yang tidak ditanam oleh Allah. Karena saya percaya memang kita adalah orang yang gagal. Sebelum kita menerima Yesus, kita adalah orang-orang yang tidak berdaya. Tetapi perhatikan saudara, ketika korban Yesus itu menjadi bagian, itu dialami dalam setiap kita. Kita percaya kepada Yesus, kita mengalami korbannya daripada Yesus. Itu yang dikatakan tadi, yang lemah menjadi kuat, yang miskin menjadi kaya. Dia rela melakukan ini demi kita. Makanya tidak banyak orang kadangkala gampang dikalahkan. Kenapa? Karena mereka selalu berkata mereka adalah orang yang lemah. Sepertinya adalah sifat kerendahan hati, tapi dia sebenarnya merendahkan Kristus. Makanya hari ini saudara, biarlah firman Tuhan dilepaskan kepada kita. Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, hauslah akan firman Tuhan, rindukanlah akan firman Tuhan, makanlah firman Tuhan itu, kata Tuhan, sekenyang-kenyangnya, kata Tuhan. Saya tutup dengan ini. Maka setiap persoalan, setiap masalah, bahkan Goliat-Goliat yang ada di depan matamu, wow, amazing. Daud berkata, aku datang dengan nama Tuhan. Amen. Kenapa? Karena Daud punya firman. Karena Daud cinta kepada firman-Nya. Ajarilah aku akan titah-titah. Firman itu menjadi dasar yang kuat buat dia untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Mari kita berdoa hari-hari. Mari kita berdoa dimanapun Anda berada. Bapa, hamba berdoa saat ini. Firman ini sudah dilepaskan Tuhan. Bahwa setiap kami yang percaya kepada Yesus, kami menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tuhan mengingat kembali status kami hari-hari ini. Untuk jangan kami lemah. Karena darahnya cukup untuk menyelesaikan setiap persoalan. Apapun yang kau alami hari ini, Dia sanggup menyembuhkan engkau. Dia sanggup mengubahkan hidupmu. Dia sanggup mengangkat engkau dari ketidakberdayaan menjadi orang yang kuat, kata Tuhan. Makanya hari ini, buka hatimu. Setiap segala sesuatu Tuhan, segala sesuatu yang tidak ditanam oleh Allah di dalam hati kami, Engkau yang menyelidiki hati kami hari ini. Kami buka, siapapun kami yang menyaksikan program ini, buka hatimu, kata Tuhan, dan lihatlah segala sesuatu yang tidak ditanam oleh Allah. Katakan, Tuhan, cabut itu dalam hidupku. Cabut semua itu, Tuhan. Aku mau mengalami dimensi rohani, dimensi sorgawi. Karena senjata yang Tuhan berikan kepada kami adalah senjata yang sanggup menghancurkan setiap benteng-benteng. Mari Tuhan, lepaskan di dalam nama Yesus. Cabut apa yang tidak dicabut, ditanam oleh Allah. Cabut di dalam nama Yesus. Kepahitan, kebencian, kesombongan, harga diri, segala sesuatu yang berbau, yang tidak menyenangkan Tuhan, cabut dalam hidup kami. Maka doa kami,
hidup kami, pelayanan kami, itu menyenangkan hati Tuhan. Karena kami bangun di atas dasar yang benar. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun berada. Engkau menyembuhkan mereka. Engkau yang berfirman. Engkau yang menyembuhkan. Membalut setiap luka. Memulihkan setiap hati dalam hidup kami. Angkat kedua tanganmu bersama-sama. Kau berfirman dan sembuhkan. Terima dalam nama Yesus. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil, amin, bagimu. Yesus, ku percaya. Sekali lagi dengan iman, katakan kau berfirman, berfirman, amin, dan sembuhkan. Kau bersabda, haleluya, dan selamat. Tiada yang mustahil, tiada yang terjadilah, terjadilah. Firman Allah menyembuhkan engkau, firman Allah memulihkan hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya. Oh, di dalam nama Yesus terima berkat dari sorga. Oh, di dalam nama Yesus kekayaan sorgawi itu dinyatakan di dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus kerajaan Allah menjadi milik kita. Menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara. Kami percaya kami disembuhkan, dipulihkan. Kami diubahkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari